Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susi Arbiati Simatupang. Saya dari kelas Ekonomi Syariah A semester 6. NIM saya 17141002. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjawab beberapa soal UTS dari mata kuliah Manajemen Perbankan. Yang pertama adalah Undang-Undang Perbankan. Nah, Undang-Undang Perbankan itu adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, di mana undang-undang yang atas perubahan dari undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Selanjutnya yaitu pengertian bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Soal yang kedua adalah peran Bank Indonesia terhadap pemerintah. Yang pertama itu adalah perannya bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Yang kedua itu adalah untuk dan atas nama pemerintah, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usaha kas, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Yang ketiga itu adalah pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas tentang ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia dan atau wewenang Bank Indonesia. Selanjutnya itu adalah pemerintah memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah, maksud saya, mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau wewenang Bank Indonesia. Selanjutnya adalah dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan DPR. Selanjutnya, Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Selanjutnya, Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Yang ketiga ada kegiatan dari bank. Yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat atau funding. Nah, dari yang termudah itu adalah simpanan giro atau demand deposit. Yang kedua adalah simpanan tabungan atau saving deposit. Yang ketiga adalah simpanan deposito atau time deposit. Yang kedua itu tugas kegiatan dari bank itu menyalurkan dana ke masyarakat atau lending. Itu adalah kredit investasi, terus kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit konsumtif, dan kredit produktif, serta jasa-jasa lainnya seperti menerima setoran pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran listrik, pembayaran air, dan sebagainya. Juga melayani pembayaran seperti gaji, pensiunan atau honor, terus pembayaran dividen, terus pembayaran bonus atau hadiah. Selanjutnya di dalam pasar modal, perbankan juga dapat memberikan atau menjadi penanggung atau guarantor, terus wali amanat atau trustee, sebagai perantara perdagangan efek atau pialang atau broker, dan pedagang efek atau dealer. Nah, imbas dari COVID-19 atau yang biasa kita sebut dengan corona terhadap khususnya perbankan di Indonesia adalah yaitu dia adalah nilai rupiah yang sempat berada pada di level 15.960 per dolar Amerika Serikat, yaitu dan sempat juga menembus 16.000 per dolar Amerika Serikat atau menyamai kerendahan saat krisis moneter tahun 1998. Selain itu juga untuk mencegah hal ini yang dilakukan pemerintah adalah melakukan kebijakan-kebijakan seperti yaitu Bank Indonesia menurunkan suku bunga, di mana karena Bank Indonesia sebagai penjaga utama stabilitas mata uang rupiah dan inflasi di tanah air langsung mengeluarkan jurus-jurus moneter terkait pelemahan ekonomi saat ini. Suku bunga acuan perbankan pun diturunkan seraya berharap segera memberikan efek ke industri perbankan untuk ikut menurunkan juga. Selain itu juga jika rupiah menguat, maka inflasi bisa terus terjaga.
dan suku bunga bank pun masih bisa direlaksasi. Sebaliknya, jika rupiah makin melemah, inflasi akan terancam dan penurunan suku bunga pun sebagai acuan bisa juga ikut terancam. Yang kedua adalah yang dilakukan pemerintah adalah relaksasi perbankan dari OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, meminta industri perbankan mulai menerapkan kebijakan relaksasi terhadap debitur yang berdampak wabah virus corona baru atau COVID-19. Nah, yang dilakukannya itu dengan merelaksasi peraturan berlaku untuk debitur non UMKM dan UMKM dan akan diberlakukan sampai dengan 1 tahun setelah ditetapkan. Mekanisme penerapan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan masing-masing bank dan disesuaikan dengan kapasitas membayar debitur. Dengan beragam stimulus ekonomi sektor perbankan ini diharapkan sektor real tetap bisa bergerak. Pengusaha UMKM yang memiliki kredit bank bisa sedikit tenang dengan adanya penurunan suku bunga, terus keringanan membayar cicilan. Dalam hal ini cicilan bunga saja untuk periode tertentu hingga bentuk-bentuk kemudahan lainnya. Nah, dan bagi debitur besar, stimulus perbankan ini bisa menjadi jalan untuk merestrukturisasi kredit mereka. Stimulus ini bisa jadi cara untuk menekan sekecil mungkin kredit macet debitur yang memang menjadi ancaman industri bank. Dengan demikian, bakal membengkaknya rasio kredit macet bank dan gagal bayar debitur bisa terhindari sejak dini. Efek besarnya, ancaman PHK massal pun bisa dielakkan dan daya beli masyarakat bisa tetap terjaga. Tentu, OJK dalam hal ini harus benar-benar ketat dalam menyeleksi industri mana saja yang pantas mendapat keringanan ini. Nah, menurut saya itu cukup efektif ya untuk menstabilkan sistem keuangan di negara Indonesia. Tapi dengan semua yang dilakukan pemerintah ini, pemerintah juga harus benar-benar menjaga yang mana yang berhak untuk mendapatkan keringanan-keringanan yang tadi melalui kebijakan-kebijakan tadi seperti itu. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.